tadi saya barusan nanti kalau pengen jawab sama Pak Wayan karena saya harus ada kerjaan di samping rumah. Oh, oke, baik. Ya. Ada gotong Oke, royong baik. di ini di rumah. Siap. Baik, teman-teman, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, terutama kepada Bu Ana yang sekali lagi hadir di tengah-tengah kita untuk memimpin latihan kita, menjadi instruktur latihan kita pada pagi ini, didampingi Pak Wayan ya, dan juga Mbak Ida yang ada di samping dari Bu Ana, nanti akan bisa memberikan contoh pose-pose yang pasti bagus sekali kalau Bu Ana, dan kita tidak apa-apa kalau kita agak mirip-mirip dikit juga nggak apa-apa, tidak terlalu mirip juga nggak apa-apa, karena semuanya kan kita harus mengikuti bagaimana tubuh kita masing-masing. Benar begitu ya Pak Wayan dan Bu Ana ya? Satu. Begitu, yang penting yang penting hari ini kita insya Allah semuanya akan menjadi lebih sehat, lebih segar, begitu, lebih bugar gitu. Oke. Tema hari ini adalah basic Hatha Yoga. Tadi Mbak Yuli sudah katakan saya basic terus. Ya, iya, memang kita semuanya basic terus kok, tenang aja. Kita yang penting latihannya bersama-sama dan sehat bersama. Nah, sekitar nanti 1 jam kita akan berlatih bersama-sama. Kemudian nanti berikutnya sekitar 10-15 menit kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Bu Ana dan juga mungkin dengan Pak Wayan mengenai bisa tentang latihan kita hari ini, bisa juga nanti tentang apapun yang ingin teman-teman tanyakan terkait dengan latihan yoga ini, begitu. Baik, ini wah cakep sekali ini pemandangannya di tempatnya Bu Ana ini ya, selalu cantik, bikin pengen buru-buru ke sana. Oke, monggo Bu Ana silahkan dimulai. Selamat pagi teman-teman semua, sahabat Kagama Yoga. Salam sehat. Saya dengan Bu Ana dan adik saya Ida Utari dan juga ada suami saya Wayan Sudira yang membantu di belakang layar. Hari ini kita akan melakukan basic Hatha Yoga. Jadi kita benar-benar basic. Kadang-kadang perlu kita ingat bahwa ketika kita melakukan yoga, bukan hasil akhir dari pose yang kita capai, tetapi bagaimana proses untuk hasil untuk satu pose itu, ya. Jadi sebagai gambaran bahwa nanti saya akan banyak memperbaiki dengan mulut, dengan cueing atau instruksi, pose-pose apa, bagaimana meletakkan tangan, bagaimana meletakkan kaki, bagaimana kondisi pinggul dan bahu, ya. Sebagai diperhatikan dulu bahwa matras kita kan bentuknya itu memanjang, ya. Berarti di sini ada garis pendek, di sini ada garis panjang matras. Ini ada garis pendek dan garis panjang matras, ya. Satu itu. Kedua adalah tubuh kita ini bahu dan pinggul kan selalu menghadap ke depan, ya. Nanti kalau twisting tentu pinggulnya ke depan ke garis pendek, contohnya bahunya ke garis panjang matras. Jadi dia terputir. Jadi mutirnya jangan begini. Kalau seperti ini setengah berarti kan dia ke sudut. Itu kira-kira seperti itu ya. Jadi kadang-kadang orang yoga itu selalu ingin mencari keringat. Ya, yoga itu belum tentu berkeringat. Yang penting adalah bagaimana sisi terapeutik atau bagaimana tubuh kita mengadakan terapi untuk diri sendiri. Ya, oke, seperti biasa kita lakukan yoga dengan 5 bagian, 5 part bagian. Yang pertama adalah kita melakukan centering, duduk tenang sebentar, sejenak sebelum melakukan yoga. Yang kedua, saya akan melakukan pemanasan, warming up. Warming up itu pemanasan, tentu semua olahraga memerlukan pemanasan.
Yang ketiga, kita akan melakukan yoga pose dengan pose berdiri, pose duduk, pose tiduran. Yang kemudian, yang keempat, kita akan melakukan namanya sawasana, kita merilekskan tubuh. Yang terakhir, kita akan melakukan duduk kening sejenak, kita menikmati nafas kita sebelum kita mengakhiri. Ya, oke, baik, silakan duduk. Usahakan kakinya disilangkan, kaki kanan di depan dulu, kaki kiri di belakang. Usahakan pinggul bahu menghadap garis pendek atas, jadi jangan menyilang. Oke. Turunkan tangannya dengan sikap Shir Mudra, panjangkan tulang punggungnya dan putar sedikit bahunya ke belakang. Silahkan pejamkan mata dan wajah tersenyum. Kita lakukan centering dulu, kita tahu bahwa kita dari pagi sampai saat ini, dari kita bangun tidur sampai saat ini tentu sudah ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Marilah, karena nanti 1 jam ke depan kita akan fokus pada tubuh. Marilah sejenak kita melakukan penenangan pada diri sendiri. Sebelum masuk kita fokus pada diri, kita sadari dulu di mana saat ini kita duduk. Ruangan di mana saat ini kita berada. Dan mari kita lepaskan semua itu. Kita mulai fokus pada tubuh. Dimulai dari kita melihat dengan mata ketiga, dengan perasaan kita, wajah kita yang tersenyum. Sehingga daerah pipi, daerah rahang, rileks. Kita melihat kedua bahu kiri dan kanan. Kita melihat kedua tangan kita, mulai dari tangan kanan dengan sampai jari-jari tangan. Demikian juga untuk tangan kiri, dengan atas, siku, pergelangan tangan, hingga jari-jari tangan. Kita lihat pula tubuh bagian depan dari dada, perut, pusar. Mari kita lihat organ-organ inti yang kita ketahui yang ada di dalam tubuh. Tentunya kita lihat jantung, paru-paru, ada kedua ginjal, pankreas, hati kita. Kemudian masuk turun ke bawah, daerah perut. Kita lihatlah organ pencernaan, organ reproduksi. Mari kita lihat kedua kaki, dimulai dari kaki kanan, paha, lutut, pergelangan kaki, hingga jari-jari kaki. Dan juga mari kita lihat kaki kiri dari paha, lutut, pergelangan kaki, hingga jari-jari kaki. Dan mari kita lihat tubuh bagian belakang, kita susuri, kita sentuh dengan pikiran tulang duduk yang saat ini menempel pada matras, ruas tulang punggung, dari lower back, dari bagian tengah dan bagian atas punggung kita, dan belikat kiri dan kanan. Demikian juga bahu bagian belakang, belakang kepala, puncak kepala. Tentunya pagi hari ini kita sangat bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan tubuh dan jiwa yang sehat. Tarik nafas panjang, lepas nafas. Marilah setelah kita menyusuri tubuh, kita akan memulai yoga pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, silahkan berdoa dengan cara dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silahkan.
Baik, perlahan buka matanya, tersenyum, satukan tangan di dada, gosokkan tangan. Dan kita tempel di wajah. Oke, setelah kita centering, semoga kita lebih nyaman, lebih tenang. Kita akan menambah latihan hari ini dengan pranayama. Pranayamanya disebut dengan pernafasan yoga penuh atau pernafasan dirga swasam. Kita tahu bahwa nafas memegang peranan penting untuk emosi, untuk keadaan di mana tubuh kita. Kita tahu kalau kita tidur, kita tenang, nafas kita seperti bayi, perutnya mengembang, mengempis. Itu ya namanya yang kita tenang pada saat kita. Tapi kalau saat kita duduk, biasanya kita memakai nafas dada. Tapi kalau kita sedih, kita emosi, nafas kita pendek gitu. Nafas kita pendek, nggak akan agak sulit untuk masuk ke nafas yang panjang. Oleh sebab itu, kalau kita berlatih yoga, kita belajar bagaimana kondisi ketika kita duduk, kita menggunakan nafas dirga swasam atau pernafasan yoga penuh atau pernafasan sempurna. Karena pernafasan ini menggunakan 3 part bagi tubuh kita, nafas pendek di bahu, nafas sedang di dada, dan nafas panjang di perut. Ya. Basicnya adalah contohnya telapak tangan kanan kita taruh di bahu sebelah kiri, dekat dada sebelah kiri. Ya, tangan kiri kita taruh di perut. Pertama kita dorong perutnya, tarik nafas kita dorong, kita terasa bahu terangkat, dada terangkat. Lepas nafas kita rasakan perut mengempis, dada, bahu. Dari telapak tangan ini kita merasakan pergerakan dari tubuh kita. Nafas, lepas. Nafas. Ya, terasa. Nah, secara teori, ketika kita menarik nafas, diafragma yang ada di dalam tubuh kita ini, dia akan menekan ke daerah ginjal dan pankreas. Ketika kita melepas nafas, dia akan menekan ke daerah jantung. Itulah yang membuat kita menjadi lebih tenang, menjadi merilis ketidaknyamanan. Atau ketika kita ingin emosi marah, atau merasa ada yang tidak nyaman, kita bisa menggunakan nafas ini. Ya, itu teorinya. Kalau kita sudah tahu, berarti kita nggak mungkin pakai ini tangan terus. Coba kita turunkan tangannya di atas kiri kanan. Kita pejamkan matanya. Kita pejamkan mata. Kita rasakan ketika menarik nafas, perut mengembang, dada terangkat. Nikmati saja nafas ini. Ketika melepaskan nafas, perut mengempis, dada, bahu ikut kuncup. Lagi nikmati nafas ini. Ya. Nafas ini akan memberikan ketenangan. Cukup buka matanya. Ya. Kadang-kadang kalau orang meditasi lama-lama akan mendapatkan nafas ini, namanya menjadi nafas alami kita. Ya, itulah mengapa kadang-kadang meditasi dapat memberikan penyembuhan pada diri sendiri dan membuat ketenangan. Oke, kira-kira seperti itu. Yuk, mari kita silangkan kakinya, ganti posisi kakinya, tentunya agak lumayan menahan. Ya, kita lakukan pemanasan. Pertama, kita ambil tangan kanan kita taruh di belakang telinga, di samping telinga kita tarik ke kanan. Tangan kirinya kita turunkan. Dan rasakan stretching pada daerah leher. Oke, cukup. Kembali ke tengah, turunkan tangan kanan, ambil telinga kirinya, tarik ke arah kiri, telapak tangannya ditekan. Dan rasakan stretching daerah. Oke, baik. Cukup. Lihat ke depan, angkat kedua tangan, tarik nafas, lockkan tangannya, taruh di belakang kepala, lepas nafas seperti ini. Ya, dan kita dorong tangan keluar, sikutnya kita pandangan ke atas. Ya. Di sini kita akan men-stretching selain daerah leher, juga kita membuka daerah dada, lengan atas, rasakan bernafas normal, tidak menahan nafas, cukup lihat ke depan, dan kita tundukkan kepala, sikunya kita satukan, tarik.
Dan kita rasakan stretching di belakang leher. Oke, cukup. Lihat ke depan. Buka tangannya. Sekarang taruh tangan di bahu, sikunya disatukan. Kita buka lebar, tarik nafas, buka lebar. Tutup, lepas. Kita lakukan 2 kali. Tarik nafas. Tutup, lepas. Dari depan, kita buka lagi ke belakang. Tarik nafas. Buka, lepas. Tarik nafas. Buka, lepas. Oke, turunkan tangan di atas lutut. Condongkan badannya ke depan. Kita buat circle ya. Kita beri pemanasan di pinggang. Kita putar ke kanan. Tarik nafas. Putar sebentar. Turunkan. Lepas. Tarik nafas. Dan lepas. Ya. Arah ke kiri. Tarik nafas. Buka. Lepas. Tarik nafas. Ke belakang. Lepas. Oke. Ya, sekarang panjangkan kakinya ke depan. Ya. Goyang-goyangkan dulu. Oke, baik. Untuk duduk, angkat tulang duduknya ya. Memastikan duduk di tulang duduk. Coba kakinya sekarang tarik jari kakinya ke dalam. Ke arah tubuh. Flexing. Rasakan di samping kaki. Kakinya poin. Rasakan di quadricepsnya. Kembali. Kaki flex. Kaki poin. Terakhir kaki flex. Kaki poin. Dan kita putar buat circle. 1, 2. Arah sebaliknya. 1, 2. Oke, cukup. Tarik kakinya. Ya. Dan kita peluk. Tempel di perutnya. Lihat ke atas. Hanya rasakan perut kita tertempel pada paha kita. Oke, cukup. Lihat ke depan. Dan kita lebih maksimalkan. Kita dekatkan dagunya sedekat mungkin ke daerah lutut. Bernafas normal di sini. Tidak menahan nafas. Tidak menahan nafas. Oke, cukup. Lihat ke depan. Kita buka kaki kita. Sekarang kita goyang-goyangkan. Kita goyang-goyangkan. Kita buka daerah pinggulnya. Baik, kita ambil sikap meja. Ya. Ketika ngambil sikap meja, ketika tangan ditempatkan di matras, tangannya dibuka lebar. Jangan tusuk seperti ini. Pastikan telapak tangan, tumit tangan, dan bola-bola tangan, sama tangan semua, sama jari tangan ini benar-benar menempel di matras. Ya. Kalau kita perhatikan, coba perhatikan jari tengahnya, itu melurus ke garis pendek matras. Kemudian kita lihat telapak tangan kita pas di bawah bahu. Jadi tidak terlalu jauh, tidak terlalu ke dalam. Demikian juga untuk lutut. Lutut di bawah pinggul. Jadi tidak terlalu jauh, tidak terlalu depan. Perhatikan. Nah, inilah kita ambil sikap meja. Kita lakukan sikap kucing sapi. Sikap ini memberikan pemanasan untuk daerah tulang punggung. Turunkan perutnya. Angkat kepalanya, lihat ke atas. Ini sikap sapi. Cow pose. Dan sekarang kita tarik dagunya ke dada. Tempelkan dagu ke dada, perut naikkan ke atas seperti sikap kucing yang lagi marah. Ya, lihat ke pusar kita. Dan sekarang kita pakai nafas. Turunkan perutnya lagi. Angkat kepalanya, tarik nafas. Lepas nafas, dagu ke dada. Tahan di sini. Sekali lagi, tarik nafas. Rasakan pergerakan tulang punggung.
Lepas nafas, rasakan pergerakan tulang punggung seruas demi seruas. Tahan. Bernafas. Iya, bernafas. Cukup. Lihat ke depan. Dan tolong duduk sebentar. Baik, ini namanya sikap Vajrasana. Ya, tarik bokongnya. Oke, duduk tegak. Satukan tangannya. Kita angkat tangan ke atas, nafas. Lepas nafas, tahan. Kita stretching tubuh dari pinggul, pinggang, bahu, sampai jari-jari tangan. Tahan. Dan perlahan kita lihat ke atas. Bernafas. Bernafas. Baik, itu lihat ke depan. Tarik nafas. Buka tangan lebar, lepas nafas. Putar bahunya, taruh tangan di belakang, ikat di belakang. Rasakan belikat menyatu. Slopkan tangannya, putar bahunya. Tahan di sini. Pandangan ke atas. Kita stretching daerah dada kita. Bernafas. Bernafas. Pandangan ke depan. Cukup, turunkan tangannya di samping kiri kanan. Angkat tangan kanan ke atas, nafas. Condongkan ke kiri, lepas. Rasakan stretching tubuh, sisi kanan. Ya, rasakan. Tarik nafas, turunkan, lepas. Angkat tangan kiri ke atas, nafas. Turunkan ke kanan, lepas, nafas. Tahan di sini. Bernafas. Bernafas. Tarik nafas, turunkan, lepas, nafas. Oke. Baik. Nah, kita condongkan tubuhnya ke depan ya dengan baby pose atau sikap kelinci juga disebut. Kalau memang perutnya tertahan di paha, boleh pahanya dibuka sedikit. Ya. Turunkan badannya, panjangkan tangan sejauh jangkauan, tangan dijinjitkan, fingertips, jangan diturunkan seperti ini. Jinjitkan supaya sikunya tergantung sehingga stretching pada tulang punggung lebih maksimal. Turunkan kepalanya. Iya. Bagaimana kalau yang tidak bisa ini? Nggak apa-apa, dibuka lagi lututnya, perutnya taruh di tengah-tengah kalau tidak nyaman. Tahan. Bernafas. Udah tangannya fingertips ya. Yes. Tahan. Bernafas. Bernafas. Lihat ke depan. Turunkan tangannya, telapak tangan. Iya. Dan angkat bokong ke atas. Ya. Untuk kita turun dengan 8 limbs, dorong dulu tubuhnya ke depan. Sikunya ini jangan dibuka lebar, tapi tempelkan, kepitkan ketiaknya. Kepitkan dulu ketiaknya, tangannya kepit di ketiak, dorong dulu ke depan, dan turunkan dada dagu. Iya, sekarang dagu ditaruh, dada ditaruh, tangan ditaruh, pantat naik, lutut ditaruh. Tapi bagaimana yang nggak bisa? Tidurin aja dulu. Yang tidak bisa tidurin dulu, kemudian baru angkat pantatnya. Nah, kemudian kita tarik badannya ke depan, kita putar bahunya, kita angkat kobra. Sehingga telapak tangan ini pas di bawah bahu. Dan kita tarik pantat lagi ke belakang. Iya. Panjangkan tulang punggungnya. Kita coba lagi. Angkat dadanya, angkat bokongnya. Kepit dulu ketiaknya, tempelkan ke sikunya, kepit ketiaknya, dorong dulu tubuhnya ke depan, turunkan dada dagu. Astanga Namaskara. Ya, seluncur ke depan, putar bahunya, angkat kobra, lepas nafas, tarik pantat ke belakang. Terakhir, angkat badannya, kepit ketiaknya, sikunya tempel ke rusuk, dorong tubuhnya ke depan, turunkan dada dagu. Astanga Namaskara. 8 limbs. Kenapa disebut
sebut 8 anggota tubuh karena semua 8 yang hanya menyentuh. Pantatnya naik. Seluncur ke depan. Putar bahunya. Angkat dadanya. Kobra. Nah, tahan di sini. Perhatikan telapak tangan ada di bawah bahu. Bagaimana kobranya? Apakah boleh gantung? Apakah sikunya boleh ditekuk? Boleh saja. Yang mau siku ditekuk, silakan siku ditekuk. Yang mau lurus, silakan. Ya, hanya nyamankan di tulang punggung bagian belakang dan tarik pantat ke belakang. Oke, cukup. Lihat ke depan. Kaki kanannya bawa di samping jempol kanannya. Iya. Kita lihat pinggul, bahu tetap menghadap garis pendek matras. Ya. Tahan di sini. Kalau memang tidak bisa sampai, kakinya boleh telapak kakinya, pergelangan kaki ditarik ke depan. Ya. Di posisi ini perhatikan lutut 90 derajat dengan mata kaki. Jadi lututnya tidak melebihi jari kaki seperti itu ya. Turun mundurkan lagi. Sehingga Anda akan merasakan stretching di paha kiri. Tahan dulu di sini. Paha kiri, depan, paha kanan, bawah. Dan kalau kita mau coba angkat dadanya, usahakan bahu pinggul satu garis. Jadi tidak condong ke depan. Pinggul, bahu satu garis. Ya, dan boleh angkat tangan ke atas. Nafas yang biasa kita sebut anjanea. Dan boleh di sini lihat ke atas. Tahan di pose ini. Bernafas, angkat tangan. Bernafas, bernafas. Cukup turunkan tangannya. Perlahan. Ya, kaki depannya bawa ke belakang. Ya. Mulai terasa ya pada pahanya, kaki kirinya ke depan. Kalau tidak bisa sampai, nggak apa-apa. Ambil pergelangan kaki, bawa ke depan. Terus kita lihat, pinggul kita turun nggak? Kalau pinggul kurang turun, boleh lutut belakang ditubundurkan. Kita lihat, kaki depan 90 derajat. Tahan di sini. Di sini akan ada stretching pada paha kanan depan, paha kiri. Kemudian kalau kita angkat tubuh, mulai kerasa di tulang punggung bagian belakang, di perut, pusar, dada. Angkat kedua tangan ke atas, nafas. Pandangan ke atas. Bahu pinggul satu garis. Bernafas, bernafas, bernafas. Cukup turunkan tangan ke matras. Bawa kaki belakangnya, kaki depan ke belakang. Tarik pantatnya ke belakang. Kita rileks sebentar. Rasakan seluruh tubuhnya. Cukup. Lihat ke depan. Angkat bokongnya. Untuk ke ado muka, downward facing dog. Jinjitkan kakinya. Angkat lututnya. Kemudian setelah angkat lutut, dorong pantatnya tinggi ke atas dulu. Dorong sehingga bahunya menjauh dari tangan. Setelah maksimal, lihat ke pusar, turunkan tumit kanannya. Ya. Dirasakan di hamstring kaki kanan. Turunkan tumit kirinya. Turunkan tumit kanannya. Turunkan tumit kirinya. Tahan. Dan perlahan turunkan kedua tumitnya. Di sini dengarkan baik-baik. Telapak tangannya tekan kuat ke matras. Buka jari-jari tangannya. Siku lurus. Dorong bahunya ke dalam. Kemudian kencangkan perutnya. Masukkan perutnya. Ya. Buka tulang ekornya. Rasakan seperti nungging. Lututnya lurus. Telapak kaki kalau tidak bisa nempel, boleh dijinjitkan. Yang penting lututnya lurus. Jangan lutut tumitnya ditaruh, tapi kakinya ditekuk lututnya. Ya. Jadi boleh telapak kakinya mengangkat, tetapi lututnya lurus.
Oke, cukup. Turunkan lututnya. Kita istirahat di baby pose. Panjangkan tulang punggungnya. Istirahat di extend baby pose. Oke, cukup. Duduk sebentar. Oke, bagaimana? Ya, itu dasar-dasar dari Surya Namaskara ya. Oke, baik, kita angkat tubuhnya karena ini yoga basic hatha. Jadi saya sepotong demi sepotong ya. Oke, kita berdiri. Berdiri di depan mat. Ya, sekarang kita sebentar berlatih untuk keseimbangan. Berdiri di depan mata, selapkan tangannya, tarik nafas, luruskan tangan ke atas, lepas nafas, jinjitkan kaki. Konsentrasi di sini. Bernafas, bernafas, bernafas. Tarik nafas, turunkan, lepas nafas. Oke, sekarang kita coba tundukkan badannya ke depan. Ya, tundukkan ke depan. Turunkan tangannya, yang kita sebut uttanasana. Nah, ketika posisi seperti itu, tekan tumit kaki, bola-bola kaki, ujung jari kaki, sehingga tubuh lebih condong sedikit ke depan. Jadi dibagi rata berat tubuh kita di tumit, di jari kaki depan. Namanya adalah uttanasana. Ya, yang bisa cium lututnya silahkan. Yang tidak bisa, tidak apa-apa. Yang penting lututnya lurus, ya. Yang tidak sampai tidak apa-apa. Yang penting lututnya lurus. Kalau tidak sampai tangannya tidak apa-apa ke matras. Cukup, lihat ke depan dulu. Taruh tangannya di atas paha. Lihat ke depan dulu supaya nggak pusing ya. Karena tadi kita banyak terlalu merendahkan kepala kita dari jantung kita. Takutnya pusing mendadak ke atas ya. Yuk sekali lagi, turunkan lagi, turunkan lagi, turunkan lagi. Yang tidak bisa sampai tangan ke matras tidak masalah. Ya, yang penting lututnya lurus dan berdirinya jangan banyak, berat badan jangan banyak di tumit kaki. Bagi rata dengan jari-jari kaki. Oke, cukup. Lihat ke depan. Angkat tubuhnya perlahan. Oke. Putar bahunya. 1. Sekali lagi. 1. 2. Tadi kita lakukan namanya uttanasana. Sekarang bagaimana kalau Ardha Uttanasana? Ardha itu separuh ya. Kalau tadi Uttanasana kita turun ke depan. Nah, yang sudah bisa kalau Ardha, taruh tangannya, jinjitkan, lihat ke depan. Nah, bagaimana yang tidak bisa sampai? Kalau Uttanasananya segini, berarti ada Uttanasananya nggak apa-apa, nengok sedikit ke depan. Ya, oke. Yang bisa coba boleh ikut dengan Mbak Ida, adik saya yang option kedua seperti saya. Namanya Ardha Uttanasana. Tidak Uttanasana. Iya. Oke, yang bisa dengan Uttanasana seperti itu. Yang tidak seperti saya boleh Ardha Uttanasana. Separuh. Oke, cukup. Turunkan lututnya lagi. Ya, tekuk lututnya. Angkat badannya ke atas. Jadi kalau bangun, untuk yang agak lansia ya, boleh tutup tekuknya ya. Jadi lebih tenang. Oke, kita lakukan yang pose biasa yang sering kita lakukan adalah tree pose ya, sikap pohon. Ya, sikap pohon pertama berdirinya, tegakkan badannya, buka dulu kaki kanannya ke samping. Ada 2 option atau 3 option. Boleh taruh kaki telapak kakinya di seperti ini, di mata kaki. Ya. Atau di betis. Atau di pangkal paha. Ya. Kalau sudah taruh jadi pangkal paha, tumitnya tekan ke arah paha dalam, dorong ke arah tumit, jadi dia mengunci.
Setelah mengunci, lututnya dibuka. Terus aktifkan kegelnya atau disebutnya banda, mula banda, udiana banda. Kencangkan perutnya, satukan tangan. Tapi kalau memang sulit, daripada seperti ini Anda jatuh-jatuh, ya tidak ada unsur terapi untuk kaki, lebih baik taruh seperti ini di bawah, ya. Oke, sudah siap? Mari, pose mana yang Anda pilih? Silahkan. Wajah tersenyum, biarkan berat tubuh kita hanya ada di kaki kiri. Pandangan ke depan, wajah tersenyum. Sekarang kalau kita mau angkat tangan juga boleh ke atas. Iya. Tahan di situ. Bernafas. Bernafas. Dan perlahan turunkan tangannya ke dada. Lepaskan tangannya. Bebaskan kakinya. Berdiri dengan kedua kaki. Di pose ini Anda boleh sedikit pejamkan mata. Mungkin akan terasa panas, aliran darah di kaki kiri yang lambat laun akan menjadi normal. Ya, oke. Sekarang untuk kaki kiri kita putar lagi kaki kirinya, taruh. Nah, option mana yang mau diambil silahkan. Yang penting tidak jatuh-jatuh. Ya, terserah. Mau full seperti Mbak Ida ini atau option seperti saya. Di sini juga tetap berdiri dengan satu kaki. Semua beban di kaki kanan. Jangan lupa kunci bandanya. Namanya kunci daerah kemaluannya seperti menahan buang air kecil, menahan perutnya. Itu namanya kalau di senam tuh kegel atau di yoga disebut banda. Kunci bandanya, satukan tangannya. Jangan tegang, tetap tersenyum ya. Dan angkat tangan ke atas, nafas. Lepas nafas, tahan. Bernafas, bernafas. Tarik nafas, turunkan tangan di dada, lepas nafas, bebaskan tangannya, kakinya. Oke, goyang. Semua pose yang saya lakukan sekarang ini adalah dua pose dua kali ya, supaya yang pertama mungkin tadi masih meraba, jadi yang kedua ini kita coba lagi ya. Kaki kanannya, oke, sama seperti tadi kita buka dulu kaki kanan sehingga pinggulnya udah siap dibuka. Nah, silahkan option mana yang Anda mau pilih, taruh di pangkal paha atau di mata kaki. Prinsip berdiri dengan satu kaki. Satukan tangan di dada, bernafas normal, bernafas, bernafas. Angkat tangan ke atas. Ya. Dan di sini juga tetap bernafas normal, wajah tersenyum, bernafas, bernafas. Tarik nafas, turunkan tangan di dada, lepas nafas. Bebaskan tangannya, bebaskan kakinya, berdiri dengan kedua kaki, boleh pejamkan matanya, rasakan aliran darah di kaki kirinya. Baik, untuk kaki kirinya lagi, kita buka lagi ke samping. Ya, tahan di sini. Yang opsi mana? Mungkin yang tadinya seperti ini, kita mau naik lagi sedikit sampai di betis, silahkan. Ya. Oke, jangan lupa yang di paha kunci. Dorong paha kanannya, dorong tumit kanan, tumit kirinya, dia ke kunci. Kemudian lututnya ini yang udah mulai biasa yoga, tarik sedikit ke arah belakang sehingga dilihat dari samping Anda punya satu kaki. Bernafas, satukan tangan di dada, 3 tarikan nafas. Tetap stay di pose ini, tetap bernafas, tetap pikiran bawa pada tubuh, dan angkat tangan ke atas, nafas. Lepas nafas, tahan. Masih stay di sini, konsentrasi. Kita tahu bahwa pose keseimbangan melatih rasa percaya diri, melatih kesabaran, menyeimbangkan otak kiri, otak kanan. Oke, cukup. Turunkan tangan di dada, turunkan tangannya, bebaskan kakinya. Goyang-goyang. Itu untuk namanya sikap tripus atau sikap ya. Sekarang kita lakukan adalah sikap warrior atau biasa disebut pejuang ya. Yuk kita maju di depan. Nah, kaki kanannya ke belakang. Bukan, tangan di pinggul, di pinggang. Buka kaki kirinya, geser ke samping.
Oke. Kita mau tekuk. Nah, ketika kita tekuk, badan kita ikut ke depan. Berarti kaki belakang kita kurang mundur. Mundurkan lagi ke belakang. Sehingga pinggul bahu satu garis. Ya, lagi kita berdiri sini. Kalau bisa lutut 90 derajat lebih bagus. Kalau tidak bisa, tidak apa. Cukup tekuk sedikit. Yang penting pinggulnya jangan menghadap ke samping. Pinggul bahu bawa ke depan. Bagaimana kalau susah? Kaki kanannya geser lagi ke samping, tidak apa-apa. Ya, supaya pinggul bahu tetap ke depan. Bagaimana kalau Anda satu garis? Juga nggak apa-apa. Kalau memang biasa sudah lentur, dia bisa satu garis kakinya belakang. Ya, dan lebih nyaman adalah kakinya dibuka sedikit supaya pinggul bahu tidak membebani daerah pinggang. Lutut yang bisa 90 derajat seperti adik saya ini. Ya, boleh 90 derajat. Nah, baru seperti itu, silahkan. Yang tidak bisa boleh seperti saya, tekuknya sedikit. Sedikit saja. Namanya Wirabhadrasana 1. Tangannya di dada, angkat tangan ke atas, nafas, lepas nafas, tahan. Dan di sini jangan lupa, kencangkan perutnya, bandanya aktif. Bernafas, bernafas. Cukup lihat ke depan, tarik nafas, turunkan tangan, lepas, luruskan kaki depan, bawa kaki belakangnya ke depan. Nah, berdiri, silahkan rasakan pinggang, terutama adalah pinggang sebelah kanan, ya, pinggang daerah ginjal. Karena pose ini adalah menguatkan kaki dan juga ada menstimulasi daerah tulang punggung bagian belakang. Seperti tadi saya bicarakan bahwa kita lakukan dengan pose yang sama 2 kali. Ya, yuk sekarang mungkin sudah lebih nyaman. Kaki kanan ke belakang, tangan di pinggang. Perhatikan sekarang pinggul bahunya ke depan. Putar, menghadap garis pendek matras. Pinggul bahu menghadap garis pendek. Kita tekuk. Ya. Kalau ketika tekuk, kita punya tubuh ke depan berarti membebani kaki depan. Mundur lagi sedikit. Ya. Oke, sudah nyaman di sini? Satukan tangan di dada. Dan angkat tangan ke atas, nafas. Lepas nafas, tahan. Toraks ya, jangan diangkat. Toraksnya turunkan. Pandangan ke atas. Bernafas. 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 Lihat ke depan. Tarik nafas. Turunkan tangan. Lepas nafas. Luruskan kakinya. Dan kaki kanannya ke depan. Goyang-goyang. Ya, sekarang untuk kaki kiri. Sama juga dengan yang tadi. Perhatikan posisi berdirinya. Kaki kirinya ke belakang. Tangannya di pinggang. Biasanya ketika kaki ke belakang, pinggul kita sudah miring. Ke sudut. Kita putar. Ya, kita tekuk lututnya. Yang bisa 90 derajat silahkan. Yang tidak boleh ditekuk sedikit. Ya. Jangan dipaksakan. Tetapi ingat yoga tidak memanjakan diri. Jadinya lakukan semaksimal Anda bisa. Satukan tangan di dada. Ini option, boleh seperti saya, boleh seperti Mbak Ida. Angkat tangan ke atas, nafas. Lepas nafas, tahan, pandangan ke atas. Toraksnya tidak diangkat. Pandangan ke atas, cukup lihat ke depan, tarik nafas. Turunkan tangan, lepas nafas, luruskan kakinya, kaki belakang bawa ke depan. Nikmati saja rasa sensasinya, banyak kan mungkin ya. Ada rasa di pinggang, di paha. Oke, kita mulai lagi, sekali lagi terakhir biar lebih maknyus untuk kaki kirinya. Kaki kiri ke belakang. Mas seperti tadi, tangan di pinggang. Ketika kaki kiri di belakang, ketika Anda tekuk, ketika Anda tubuh Anda ke depan membebani kaki depan. Jadi kaki depan lebih panas menahan. Ketika tubuhnya tegak, pinggul bahu satu garis, berat tubuh Anda disepit jadi 2. Ke kiri, ke kanan, tubuh pada porosnya. Ya.
Satukan tangan di dada. Angkat tangan ke atas, nafas. Lepas nafas, tahan. Yang penting pinggul bahu ke depan, jangan ke sudut. Ya. Bernafas, bernafas. Tarik nafas, turunkan tangan. Lepas nafas, luruskan kaki, bawa ke depan. Nikmati sensasinya, rasanya. Oke, boleh buka matanya. Oke, Wirabadra 1. Sekarang bagaimana ke Wirabhadrasana 2 atau pejuang 2? Kaki kanannya ke belakang. Kaki kanan belakang, perhatikan satu garis. Heel kita sama lengkungannya seolah satu garis. Ya. Pinggulnya sekarang sudah menghadap ke depan, ke garis panjang matras. Jadi pinggulnya jangan bawa ke samping, bawa ke garis panjang. Tangan di pinggang. Ya, oke. Tekuk lutut kirinya. Ya, mulai bandanya aktif. Tulang punggungnya tegak. Rasakan seperti pinggul bahu menempel pada matras. Buka tangan segaris bahu. Pandangan ke tangan kiri. Ya, biasanya kadang-kadang badannya suka condong seperti ini ke depan, ya, atau badannya juga kadang-kadang ke depan seperti ini. Ini tarik sedikit ke belakang sehingga rasakan pinggul bahu satu garis lurus, kencangkan perut, masukkan tulang ekor, lihat ke tangan kiri. Bagaimana kalau lututnya nggak bisa lurus, nggak bisa 90 derajat, boleh seperti ini. Tahan. Yang penting tubuh kita ketika tegak, berat badan kita split menjadi dua, kiri dan kanan. Tahan. Wirabhadrasana 2. Cukup luruskan, bawa ke depan kakinya. Oke. Sekarang untuk kaki kirinya. Kaki kiri ke belakang. Sama seperti tadi, pinggulnya langsung menghadap garis panjang. Perhatikan posisi kakinya. Kaki kanan menghadap garis pendek, kaki kiri menghadap garis panjang. Pinggulnya langsung kita atur, menghadap garis panjang. Buka tangannya. Tekuk lutut kanannya. Yang bisa maksimal silakan, yang penting tidak seperti ini. Kalau tubuhnya miring berarti berat di kaki kanan, ya, tubuhnya tegak, jadi tetap pada porosnya. Walaupun kakinya nggak bisa 90 derajat, lihat tangan kanannya. Di sini bernafas normal. Bernafas, ya, bagus. Jangan lupa bandanya aktif. Ya, tarik nafas, luruskan kaki. Lepas nafas, bawa ke depan. Goyang-goyang. Kita ulang sekali lagi untuk kaki kanannya. Yuk, kaki kanan ke belakang. Sudah tahu ya, berarti satu garis. Lihat-lihat dulu kakinya. Lihat. Pinggulnya lihat-lihat dulu. Ya, buka tangan ke samping kiri dan kanan. Ya, dan kemudian tekuk perlahan lutut kirinya. Lihat tangan kiri. Bernafas, bernafas. Saya tambah, kadang-kadang di sini suka ada reverse warrior ya. Reverse warrior, tangan kanannya turunkan, angkat tangan kirinya. Posisi kaki depan tidak berubah, tidak menjadi lurus. Bernafas. Bernafas. Kembali warrior 2. Ya, luruskan kakinya. Kaki depan bawa, kaki belakang bawa ke depan. Boleh goyang-goyang. Sini akan terasa panas. Sama dengan warrior 1, warrior 2 ini menguatkan kaki dan menstimulasi tulang punggung dan darah ginjal di belakang. Kaki kiri ke belakang. Buka pinggulnya. Ya, sama seperti tadi. Pinggul menghadap garis panjang. Buka tangannya, lutut kanannya ditekuk. Kencangkan perutnya. Pandangan ke tangan kanan. Bernafas. Bernafas. Tangan kiri turunkan, lutut kanannya tidak berubah bentuk posisinya, angkat tangan kanan ke atas, reverse warrior. Di sini bernafas, bernafas. Tarik nafas, buka tangannya, lepas nafas, turunkan, luruskan kakinya, bawa kaki ke depan, goyang, goyang. Oke, cukup.
Ya, kita terakhir untuk berdiri dengan posisi Trikonasana, sikap segitiga. Sama Trikonasana, kaki kanannya ke belakang. Perhatikan kalau kaki ke belakang, kanannya satu garis, pinggulnya menghadap garis panjang matras. Buka tangan segaris bahu. Ya. Sebelum turun, condongkan dulu badan ke depan. Turunkan tangan kirinya. Ya. Yang mungkin lentur boleh tangan di belakang. Yang mungkin masih belum, boleh tangan di sini, tapi tidak membebani, tidak menekan ke kaki. Yang paling perhatikan adalah pinggul bahunya, kadang-kadang ke depan, tarik ke arah belakang. Dorong pinggul ke depan, tarik dada ke belakang. Sikap segitiga, Trikonasana. Tahan, bernafas, bernafas. Sekarang tekan kaki depan, angkat tubuh ke atas. Sekali lagi coba ya. Tangannya, kakinya heel to arching ya, satu garis. Ya, perhatikan, buka tangannya, tarik nafas, dorong pinggulnya ke kanan, tarik ke kiri, turunkan tangannya. Oke. Tahan di sini. Boleh seperti Mbak Ida yang di bawah atau seperti saya boleh. Tarik bahu kanannya ke belakang, dorong bahu ke depan. Tarik nafas, angkat tubuh ke atas. Lepas nafas. Ini modelnya duluan. Oke, bawa ke depan. Iya, goyangkan. Itu adalah side bend, ditaruh stretchingnya ya. Untuk kaki kiri. Sama seperti tadi, satu garis, pinggulnya menghadap garis panjang. Kak tangannya untuk turun, dorong dulu pinggulnya ke kiri, todongkan ke depan, turunkan tangan kanan. Ya, yang nggak bisa sampai bawah nggak apa-apa, jangan pose bawah tapi pantatnya turun seperti ini, boleh gitu ya. Tarik, sekarang kita perbaiki dulu, dorong pinggulnya ke depan, tarik dadanya ke belakang, pandangan boleh ke atas, ke tangan kiri. Sikap segitiga. Di sini akan terasa tarikan pada pinggang sebelah. Tarik nafas, tekan kaki depan, angkat tubuhnya, lepas. Sekali lagi. Ini pinggulnya. Tarik nafas, dorong condongkan, depan, turunkan. Nafas. Pandangan ke tangan kiri. Bernafas. Bernafas. Tarik nafas. Angkat tangannya. Turunkan. Bawa kaki ke depan. Goyang. Goyang. Cukup ya posisi berdiri ya. Yang gerakan yang kita ambil. Nah, sekarang kita ambil gerakan duduk. Ya, angkat tangan ke atas. Tarik nafas. Lepas nafas. Oh iya, kita bisa ambil sikap Utkatasana ya, sikap chair pose ya. Tekuk lututnya sedikit. Ya. Ketika tekuk, kadang-kadang lututnya melebihi jari kaki seperti ini ya. Dorong dulu. Jadi kita lihat, kita masih bisa melihat jari kaki. Kencangkan pantatnya, kita dorong dulu ke belakang seperti nungging. Dan kencangkan perut. Bandanya aktif, mula banda, udiana banda, lengan di samping telinga. Bernafas, bernafas, bernafas. Tarik nafas, tekan kakinya, luruskan lututnya, lepas. Nafas. Sekali lagi, tekuk lagi lututnya, masih lihat jari kakinya. Kita sudah lihat jari kaki, pantatnya kita junggingkan ke belakang. Seperti kita tarik ke belakang. Seperti seorang menarik pantat kita ke belakang. Kemudian baru bandanya aktif. Kencangkan perutnya. Masukkan tulang ekor. Lengan di samping telinga. Bernafas. 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 Cukup. Tekan kakinya. Tarik nafas. Luruskan. Lepas nafas. Tangan di dada. Turun. Goyang-goyang. Oke. Baik, kita ambil sikap duduk sekarang. Yuk, ambil sikap duduk. Turunkan tangannya. Bawa. Kita silakan.
Oke, kita ambil sikap memutir ya. Ada macam kaki kanannya, kaki kanan di atas, kaki kirinya ditekuk, masukkan di pangkal paha sini, kaki kanannya kita silangkan. Biasanya ketika menyilangkan, lihat paha tulang duduk saya terangkat, ya. Ini nggak baik untuk daerah pinggang kita karena membebani daerah pinggang kiri. Kita turunkan. Nah, ini kan jadi keangkat. Bagaimana? Taruh di depan. Jadi tidak usah memaksakan disilangkan, tetapi pantatnya naik ke atas. Jadi saya kasih option sekarang, seperti saya taruh di depan. Atau seperti Maida taruh di silang. Ya. Dan seperti sini adalah gerakan duduk banyak menstimulasi daerah pencernaan. Ya. Yang penting adalah pahanya nempel ke perut. Kita dorong dengan tangan kanannya, masukkan tangan kirinya. Lurus. Tubuhnya tegak, tidak nyondong ke belakang. Ya. Kalau lagi nyondong, bawa lagi ke depan, kakinya tidak apa-apa. Taruh seperti ini. Panjangkan. Taruh tangan kanannya di belakang, lihat ke depan dulu. Ya. Oke, tubuhnya tegak. Ya. Angkat badannya, tarik nafas, isi diafragmanya dulu dengan oksigen. Baru kita putir ke belakang. Tulang punggungnya tegak. Kita rasakan sekarang bahu kiri, bahu kanan sudah menghadap garis panjang. Pinggul menghadap garis pendek. Baru namanya inilah kita twisting, memutar. Tarik nafas, kembali ke depan. Lepaskan. Bawa tangan ke depan, lepaskan tangan, putar dulu. Rasakan dulu, karena ini adalah kita banyak memeras daerah pinggang kita. Sekali lagi, taruh tangannya, kalau nggak bisa taruh tangan gimana? Nggak apa-apa, tarik aja dengan tangan kiri. Ya, bisa taruh sikunya. Taruh tangan kanannya di belakang. Menaruh tangan di belakang tidak seperti ini. Kalau seperti ini, tubuhnya akan condong. Tubuh tetap tegak. Tulang duduk tetap menempel. Tangannya boleh fingertip. Lihat ke depan. Tarik nafas. Kencangkan perutnya. Masukkan tulang ekornya. Panjangkan tulang punggungnya. Baru kita putir ke belakang. Pandangan sejauh mungkin dari bahu kanan. Ya, bahu dada usahakan satu garis dengan garis panjang matras. Bernafas. 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 Tarik nafas. Lihat ke depan. Lepas. Putar perlahan. Putar perlahan. Oke. Jadi posisi kaki kiri, kaki kanan. Sama seperti tadi, yang bisa silangkan, yang penting tulang duduk. Ya, teman-teman di sini yang merasakan tubuh, yang tahu kapasitas tubuh teman-teman. Kita tahu bahwa yoga bukan kompetisi. Ya, kita bukan kompetisi dengan orang lain, tapi kompetisi dengan diri sendiri. Tangan kirinya, tangan kanannya, tangan kiri di belakang. Kalau bisa tangannya tidak terlalu jauh dari tubuh, taruh pas di belakang tulang ekor. Ya. Oke. Tarik nafas. Panjangkan tulang punggungnya. Iya. Baru kita twist ke belakang. Pandangan sejauh mungkin ke belakang. Saat ini kita rasakan bahwa bahu kita menghadap garis panjang. Pinggul menghadap garis pendek. Tarik nafas. Kembali ke depan. Lepas nafas. Putar dulu. Bawa ke depan. Kita rasakan daerah pinggangnya terasa. Sekali lagi, taruh tangan kanannya, tangan kiri. Tubuh tulang punggungnya tetap tegak. Tarik nafas, panjangkan. Putar. Nafas. Bernafas. 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 Tarik nafas. Kembali ke depan. Lepas nafas. Putar kembali. Putar. Oke. Bawa kakinya ke depan. Oke.
kaki kanannya, head to knee. Ya. Kaki kanannya. Taruh di tumitnya, taruh di perineum. Ya. Kaki lurus. Sekarang kadang-kadang setelah kaki tekuk, badan kita suka menghadap ke samping. Kita putar, tetap pinggul bahu menghadap garis pendek matras. Putar. Taruh tangan di lutut. Lihat ke depan. Tarik nafas. Panjangkan dulu tulang punggungnya. Kencangkan perut. Bandanya aktif. Kemudian dekatkan dulu perutnya ke paha. Lihat ke depan. Nggak usah cepat-cepat lihat ke kaki. Lihat ke depan. Majukan perlahan-lahan. Majukan perlahan-lahan. Majukan perlahan-lahan. Lepas nafas. Kalau memang sudah tidak bisa sampai turun ke bawah, lunglaikan saja kepalanya di sini. Bernafas normal di sini, ya. Bernafas. Bernafas. Lihat ke depan, tarik nafas. Mundur perlahan, angkat perlahan, lepas. Diam sejenak, rasakan stimulasi daerah perutnya. Karena ini adalah semua untuk organ pencernaan. Sekali lagi, jaga lagi pinggul bahunya ke depan. Karena duduk seperti ini otomatis suka pinggulnya ke samping. Ya, jadi kita bawa ke depan. Apakah itu salah apa enggak? Tidak ada yang salah di yoga. Tetapi manfaat yang Anda dapatkan kurang maksimal. Ya. Oke, taruh tangannya. Tarik nafas, kencangkan perut, masukkan tulang ekor, kegel atau bandanya aktif. Panjangkan tulang punggung, bergerak dari pinggul. Jalan perlahan, lihat ke depan. Lihat ke depan, lihat ke depan, lihat ke depan. Dan setelah maksimal, apabila Anda tidak bisa menyampai tangan di kaki, tidak apa-apa. Taruh pergelangan kaki dan mulai. Seperti tadi saya bilang, bahwa yoga kompetisinya untuk diri sendiri. Apakah saya mampu? Lakukan di antara batas nyaman dan tidak nyaman. Bukan hanya sebatas nyaman. Nyaman dan tidak nyaman. Cukup lihat ke depan. Tarik nafas. Mundur perlahan. Lepas. Setelah kita banyak tekuk ke depan, kita counter pulse-nya. Taruh tangan di belakang. Angkat badannya. Potongnya angkat. Posisi tangan usahakan di bawah bahu. Jadi ketika kita seperti ini, angkat tangannya jangan jauh dari bahu. Supaya kuat menunjang tubuh kita. Angkat pinggulnya, taruh tangannya di samping telinga. Tahan. Tarik nafas. Turunkan, lepas. Nafas. Putar perlahan. Ya. Sekarang kaki kiri atau kaki kanan ke depan. Kaki kirinya ditekuk, kaki kanannya ke depan. Perhatikan dulu duduknya di tulang duduk. Pinggulnya bawa ke depan. Tangannya di sini. Lihat ke depan. Tarik nafas. Perlahan, maju perlahan. Lepas. Tahan di sini. Bernafas yang tidak mampu sampai ke bawah. Tidak apa-apa, setengah tidak apa-apa. Lunglaikan kepalanya, tidak lihat ke kamera. Cuman rasakan tubuhnya saja. Rasakan tarikan pada kaki, rasakan tekanan pada perut. Bernafas. Bernafas. Oke, lihat ke depan, tarik nafas. Bangun perlahan. Lepas nafas. Tegakkan tubuhnya dulu. Rasakan daerah perut, rasakan sensasinya. Kita ulangi lagi. Taruh ya, kencangkan perutnya, tarik nafas. Kencangkan perut, bergerak dari pinggul, lepas nafas. Habis itu, yang bisa turunkan sampai bawah, silakan. Yang tidak, cukup pegangan. Mulaikan kepalanya, rasakan penekanan daerah perut ke arah paha. Rasakan sensasi kecil yang diberikan tubuh. Bernafas normal. Bernafas. Bernafas. Cukup lihat ke depan, tarik nafas. Angkat, lepas nafas.
Rasakan tubuhnya, perutnya terutama. Biasanya seperti ini suka pengen bersendawa, ya, atau juga ingin buang angin, buang kentut atau bersendawa. Silahkan, nggak apa-apa ya. Yuk, perutnya setelah tekan kita panjangkan, taruh tangan di belakang, ya, bawa. Perhatikan tangan di bawah bahu dulu, jangan terlalu jauh. Tangan di bawah bahu, angkat. Luruskan, lihat dulu tangan di bawah bahu supaya dia kuat menunjang tubuh. Baru angkat bahu kanannya dibuka, tangan lurus di samping telinga. Bernafas, bernafas, bernafas. Tarik nafas, turunkan, lepas. Nafas. Ya. Oke, bawa ke depan. Sekarang untuk keduanya. Ya. Kakinya flat ke depan, kedua tangan. Yang mungkin bisa sampai ke kaki, silahkan. Yang tidak, hanya separuh tidak apa. Taruh tangannya, kencangkan perutnya, tarik nafas, kencangkan perutnya, bergerak dari pinggul, lepas. Yang bisa tangan sampai jari kaki, cium lututnya seperti Mbak Ida ini silahkan. Yang tidak boleh seperti saya, taruh di pergelangan kaki, lungaikan saja kepala. Bernafas. Bernafas. Lihat ke depan, tarik nafas. Lepas. Sekali lagi, tarik nafas. Kencangkan perut, panjangkan tulang punggung. Bergeraknya dari pinggul. Bergerak dari pinggul. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Taruh tangan semaksimal mungkin. Kalau sampai pergelangan kaki sudah maksimal atau di tulang kering sudah maksimal, tidak apa-apa. Lungaikan saja kepala. Yang penting ada tekukan ke depan. Tahan gitu. Bernafas. Bernafas. Kalau sudah maksimal mungkin bisa Oke, cukup lihat ke depan. Tarik nafas. Tegakkan badan, lepas nafas. Rasakan putaran perut. Kita counter pose-nya. Taruh tangan di belakang. Dengan jari tangan menghadap ke bokong. Ya, putar bahunya. Perlahan-lahan tarik nafas. Angkat pantatnya. Lepas nafas, kaki depan poin. Bahu dorong, pinggul dorong, lihat ke atas. Reverse plank pose, tahan. 1, 2, 3, cukup. Turunkan perlahan. Oke, angkat tubuh, tarik nafas. Lepas nafas. Oke. Kakinya ditekuk, kita putir-putir kupu-kupu. Kita buka seperti ini, buka daerah pinggulnya. Buka daerah pinggulnya. Oke, baik. Kaki kirinya masukkan, kaki kanannya angkat. Taruh di siku. Ya. Angkat. Tangan kanannya taruh di lutut. Ya. Satukan tangan. Tarik ke arah dada. Terus rasakan stretching pada paha. Bagaimana kalau tidak bisa seperti ini? Taruh tangannya di lutut, taruh tangannya di sama, ya. Oke, jadi boleh ada dua option, boleh seperti Mbak Ida, boleh seperti saya. Ya, pandangan ke atas, tulang punggung tegak. Bernafas. Nah, kita sudah mulai panas, kita boleh cium kakinya, bawa kakinya ke arah wajah. Bukan wajah ke kaki. Kaki bawa ke wajah. Kalau tidak bisa, separuh aja nggak apa-apa. Kemudian cukup. Sekarang wajahnya, lututnya bawa ke wajah. Oke, cukup. Turun.
Bebaskan kakinya. Ganti posisinya. Sama seperti tadi, ambil yang bisa langsung peluk. Ya, taruh di siku satu lagi menopang. Tapi kalau tidak bisa, boleh tangan di lutut. Tangan kanan juga di kaki. Tahan. Tapi usahakan tubuhnya tegak. Jangan seperti ini. Tubuhnya tegak. Iya. Pandangan ke atas. Bernafas. Bernafas. Tarik nafas. Bawa kaki ke arah wajah. Lepas nafas. Tahan. Bernafas. Ya, cukup. Dan kaki kiri. Oke, cukup. Luruskan kakinya. Goyang. Goyang. Yuk kita ambil sikap satu lagi daerah memutir ya. Kaki kirinya, kaki kanannya di belakang. Kaki kanan di belakang. Kita beratnya pindahkan tubuh ke kanan. Taruh tangan kiri, tangan kanan. Kita taruh tangannya tidak terlalu jauh dari punduk. Deketin dikit. Oke. Dan putar bahunya. Kita twist, lihat ke belakang. Sama seperti tadi, pemutiran twisting, bahu kita sekarang sudah menghadap, bahu kiri kanan menghadap garis panjang matras. Pinggul tetap menghadap garis panjang matras. Iya, tarik nafas, kembali ke tengah. Lepas nafas, putar perlahan. Dan kita bawa tangannya ke kanan. Jadi sekarang kita stretching tubuhnya. Bawa ke kanan, kita putar lagi semaksimal mungkin. Kita putar lagi dan kita turunkan. Iya, bisa ya. Yang bisa turunkan kepalanya ke matras, silahkan. Yang bisa turunkan kepala ke matras, silahkan. Kalau tidak bisa, separuh juga tidak apa-apa. Boleh seperti saya, seperti ini, atau seperti Mbak Ida. Ya, tahan. Oke, cukup. Angkat tubuhnya. Putar. Ya, yuk kaki kiri, kaki kanan. Kaki kiri, kaki kanan ditekuk, kaki kiri ke belakang. Taruh tangan kanannya, berat tubuhnya dulu pindahkan ke kaki kiri supaya tulang duduknya, biasa tulang duduknya enggak gantung. Kita tekan, taruh tangan kanan, tangan kiri, dan kita lihat ke depan, tarik nafas, panjangkan tulang punggung, dan kita putir, lepas nafas. Sehingga bahu kiri, bahu kanan sudah menghadap garis panjang matras. Bernafas, bernafas, bernafas. Tarik nafas, kembali ke depan. Yuk, putar perlahan dengan lembut. Ya. Dan kita bawa ke kanan. Ya. Lagi ke kanan, jalankan aja tangannya. Ya, yang bisa turunkan, silahkan. Yang tidak bisa, cukup seperti ini. Oke, cukup. Bangun perlahan. Oke. Bawa kaki ke depan. Bawa. Kita beberapa sikap tiduran. Kita tengkurap dulu ya. Kita tengkurap dulu. Taruh sikunya. Siku segaris dengan bahu. Siku segaris dengan bahu. Buka jari tangannya lebar. Pandangan ke depan. Pingpung. Sikap pingpung. Mulai rasakan di daerah perut dan di tulang punggung bagian bawah. Jauhkan bahu dengan telinga. Pandangan ke depan. Bernafas. 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 Oke. Turunkan. Luruskan tangannya.
Turunkan dahinya. Atlas sana. Turunkan, luruskan saja. Bawa pandangan ke depan. Sekarang kita angkat kedua kaki di belakang. Angkat kedua tangan. Tahan di sini. Di sini kita menstimulasi daerah perut dan juga tulang punggung bagian belakang. Bernafas. 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 Tarik nafas. Turunkan kaki. Turunkan dahinya. Lepas. Ulangi sekali lagi. Angkat kaki. Angkat tangan. Bernafas. 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 Cukup. Oke, taruh tangan di samping kiri kanan dada, payudara. Kita 8 limbs ya. Taruh dagunya, angkat lututnya, angkat bokongnya. Iya. Tahan itu. Bernafas. Bernafas. Oke, cukup, turunkan lagi. Oke, sekali lagi 8 limbs-nya. Turunkan. Sikunya tempel ke rusuk dulu. Dagunya taruh. Angkat pantatnya, jalankan lututnya, majukan ke depan sedikit. Tahan di sini. Tahan. Berenang. Berenang. Cukup. Turunkan perlahan. Putar bahunya, tarik nafas. Angkat kobra. Lepas nafas, tarik pantat ke belakang. Panjangkan tulang punggungnya, istirahat di sasana asana. Lututnya boleh dibuka, perut taruh di tengah-tengah lututnya, di tengah-tengah paha. Rilekskan kepalanya, rileks sejenak. Bernafas, bernafas, bernafas. Cukup, angkat badannya. Oke, sekarang sikap dengan tiduran terlebih. Ya. Yang terakhir sebelum sawah. Ya. Oke, turunkan badan. Baik, kita lakukan sikap jembatan. Telapak tangannya taruh di samping kiri kanan pinggul. Telapak tangan tutup ke bumi. Jangan terlalu jauh, tapi menempel pas di bawah samping paha. Tekuk kaki kanan, tekuk kaki kiri. Usahakan tumitnya sedekat mungkin dengan pantatnya. Oke. Mulai kencangkan. Dua banda aktif. Tarik nafas, angkat pantat ke atas, lepas nafas. Setelah maksimal, setelah rasakan naik, kalau kurang maksimal, naikkan lagi. Dorong dadanya. Dorong dadanya. Naikkan lagi. Sehingga tangan masuk pas di bawah. Dan juga perhatikan lutut tidak dibuka pahanya. Paha tutup. Bandanya tetap aktif. Dadanya mencari dagu. Bukan dagu mencari dada. Jangan lihat kiri kanan, tahan di sini. Kita punya servikal belakang leher, hati-hati. Bernafas, bernafas, bernafas. Ketika turun, turunkan mulai dari belikat diturunkan, baru middle-nya, baru lower-nya, bagian bawah. Turunkan. Sekali lagi, kencangkan perutnya, masih bandanya aktif, mula banda, udiana banda, tarik nafas, tekan telapak kaki, mulai dari lower back-nya diangkat, middle back-nya diangkat, upper back-nya diangkat. Tahan. Bernafas, bernafas, bernafas. Tarik nafas, turunkan, mulai belikat, punggung tengah, pantat. Lepaskan nafas. Oke, angkat kakinya, kita peluk, tahan di sini. Bernafas. Bernafas.
Setelah itu baru tarik nafas, angkat kepala, cium lututnya, lepas. Nafas di sini, tidak menahan nafas. Oke, cukup. Turunkan kepala, luruskan kakinya sejenak. Oke, tadi kita lipat-lipat kakinya. Baik, kita lakukan pose terakhir. Tangannya taruh di belakang kepala sebagai bantal. Kedua kaki ditekuk. Kaki kanan taruh di atas lutut kanan. Lutut kiri. Tarik nafas, tarik oleh kaki kanan ke arah kanan. Ya, dan lihat ke kiri. Bernafas. Rasakan saja pemutiran pada tubuh. Tarik nafas, angkat kaki kirinya, lepas nafas. Kaki kirinya taruh di atas lutut kanan, tarik nafas, tarik ke arah kiri, lepas nafas. Perhatikan di sini bahu kanannya. Bahu kanan tidak terangkat. Bahu kanan tetap menempel. Bagaimana kalau terangkat? Berarti kakinya jangan terlalu banyak ditarik ke arah kiri. Ya, di sini kita bisa lihat bahu menghadap ke depan, pinggulnya menghadap ke samping. Ya, itu namanya ini twisting, memutir. Tarik nafas, angkat perlahan, lepas nafas. Bebaskan kakinya, luruskan, bebaskan tangan, taruh di samping kiri kanan pinggulnya. Rilekskan seluruh tubuh, cari posisi senyamannya. Buka telapak kakinya, kaki dibuka, taruh di ujung-ujung matras. Telapak tangan menghadap ke atas. Silahkan rilekskan tubuh. 1 jam ke belakang tadi Anda sudah melakukan berbagai asana. Marilah dalam beberapa menit ke depan kita rilekskan tubuh kita. Pertama, coba Anda perhatikan kembung kempis perut Anda. Tentunya nafas Anda belum teratur. Biarkan saja. Tidak berusaha untuk menenangkan. Mari sekarang ketika sawasana ini sebenarnya bagian dari yoga yang paling sulit. Kenapa paling sulit? Karena Anda diharapkan diam, tetapi pikiran tidak keluar dari tubuh. Walaupun pose ini dibilang pose yang sangat favorit, saya bisa tiduran. Tetapi bagaimana dengan pikiran Anda? Oleh sebab itu, mari sekarang kita sentuh setiap bagian tubuh kita. Mulai dari kedua kaki, kiri dan kanan. Jari kaki, telapak kaki, kiri dan kanan. Pergelangan kaki, dari pergelangan kaki naik ke betis dan tulang kering. Kiri dan kanan. Lutut, pangkal paha, kiri dan kanan. Paha atas, paha bawah. Mari kita sampaikan terima kasih pada kedua kakiku. Apabila ada bagian yang tersakiti di kaki Anda selama latihan tadi, mintalah maaf. Kadang-kadang kita perlu mengapresiasi tubuh kita, menyampaikan maaf atau mengucapkan terima kasih. Di saat akhir yoga inilah kesempatan kita untuk berbicara pada tubuh. Setelah
kedua kakiku terasa rileks, lembut, dan sangat nyaman. Mari kita bawa perhatian kita pada daerah perut, daerah dada. Tubuh bagian belakang dari bokong yang menempel di matras, ruas tulang punggung, bagian bawah, bagian tengah, bagian atas. Sampaikan terima kasih pada bagian tersebut dan juga apabila Anda dapat mengetahui atau kira-kira bentuk dari bagian organ tubuh kita, silahkan. Ya, seperti Anda lihat jantung kita rileks, kita anggap dia tidak bekerja. Jantung, paru-paru, ginjal, hati, pankreas, usus-usus kita anggap tidak bekerja, kita sentuh dengan penuh kasih sayang. Dan mari kita sampaikan terima kasih dan sampaikan maaf apabila ada bagian yang tersakiti. Kita masuk ke tangan kanan dan tangan kiri. Jari-jari tangan, pergelangan tangan, sampai ke siku dan pangkal lengan atas. Disentuh dengan penuh kasih sayang. Dan rasakan kedua tanganku bertambah rileks, lembut, dan sangat nyaman. Mari kita perhatikan daerah wajah kita dari leher bagian depan, leher bagian belakang. Belakang kepala dan dengan serta isinya otak kita. Syaraf-syaraf yang ada di kepala masuk ke wajah bagian depan dari dahi, hidung, mata, pipi, telinga, mulut. Rasakan seluruh wajah, tarik nafas, dan ketika Anda melepaskan nafas, rasakan seluruh wajah Anda dalam kondisi rileks, lembut, dan sangat nyaman. Kita rasakan seluruh tubuh kita dari ujung jari kaki sampai puncak kepala terasa semakin rileks, lembut, dan sangat nyaman. Perlahan-lahan, mari kita perhatikan kembung kempis perut kita. Apabila nafas Anda masih terengah-engah, silahkan dilanjutkan sawasananya. Apabila tidak, mari kita ke pose selanjutnya. Kita lanjutkan dengan kesadaran. Mari kita perhatikan di sekeliling tempat kita berada. Ruangan di sekeliling tempat kita saat ini. Dan kita sadari bahwa kita sedang berlatih bersama Kagama Yoga melalui Zoom. Dengan lembut, bukalah mata. Tersenyumlah, rasakan kesehatan. Rasakan kedamaian. Rasakan kebahagiaan yang kita dapatkan. Perlahan-lahan, telapak tangan dikepalkan, dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Pergelangan kaki, dibuka, diremas, dibuka, diremas. Iya, cukup. Tutup kakinya dengan lembut perlahan. Satukan, bawa telapak tangan ke atas, stretching terakhir. Tarik nafas, panjangkan kaki poin, lepas nafas. Oke, angkat kakinya, angkat tangan ke atas, goyang-goyangkan. Goyang-goyang kaki tangan juga. Iya, karena kan tadi kita diam, nggak bergerak ya. Peluk lututnya, goyang kiri, goyang kanan, masukkan udara ke ruas tulang punggung.
Iya, dan kemudian turunkan ke kanan. Diam sejenak di kanan, pakai telapak tangan sebagai bantal. Iya, diam sejenak. Pakai telapak tangan sebagai bantal. Diam sejenak. Iya, cukup. Tekan tangan kiri ke matras, angkat tubuh ke atas. Oke, baik. Kita tutup latihan pagi hari ini. Kita akan duduk hening sejenak. Hilangkan kakinya, duduk dengan santai. Hilangkan kakinya, wajah tersenyum, dan pejamkan mata. Kita tahu bahwa paru-paru kita bekerja 24 jam tanpa henti. Terkadang kita tidak menyadari nafas kita bekerja, tidak menyadari nafas yang kita hirup, dan tidak menyadari nafas yang kita hirup. Di saat akhir yoga inilah kita duduk hening sejenak, kita rasakan nafas yang kita hirup dan nafas yang kita hembuskan. Tetap pejamkan mata, tetap wajah tersenyum. Apabila seiring kita konsentrasi, pikiran kita melayang, silahkan disadari sedang memperhatikan nafas. Cukup 1 menit saya akan diam. Silahkan teman-teman menikmati nafas dan kita belajar sama-sama konsentrasi pada nafas kita. Iya, cukup. Tarik nafas panjang, lepas nafas. Silahkan buka mata, satukan tangan di dada. Kita tundukkan kepala, kita lakukan janji pada diri sendiri. Yang berkenan, silahkan ikuti dalam hati. Semoga kebaikan, kejujuran, kebijaksanaan selalu berkuasa dalam setiap pikiran, perkataan, maupun tindakan saya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, damai, dan terbebas. Saya tutup salam dari Bali. Om Santi, Santi. Bawa tangan di atas kepala, kita sampaikan hormat pada Tuhan Yang Maha Esa. Tarik nafas panjang, turunkan tangan di dada. Terima kasih dan namaste. Kasih namaste. Tekan tangannya. Tempel di wajah. Sekali lagi. Oke, tentunya pasti lebih hangat ya karena kita banyak menarik energi untuk kesehatan. Oke, seperti biasa dengan saya kalau kita selesai yoga kita sugestikan diri kita sehat 3 kali ya. 1, 2, 3. Sehat, sehat, sehat. Terima kasih. Sampai jumpa dengan saya di Kagama berikutnya. Terima kasih, Mbak. Silahkan. Semoga berkenan latihan pagi hari ini. Memang nggak terlalu banyak flow, kita putus-putus karena memang tema saya adalah basic hatha yoga. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Saya titip ke Pak Wayan karena saya
ada sedikit kegiatan gotong royong di sempas di sebelah rumah. Ya, terima kasih. Namaste. Namaste. Ya, terima kasih sekali Ibu Ana. Selamat untuk Ibu Ana, selamat melanjutkan tugasnya untuk gotong royong. Jadi teman-teman, wah ini mesti ada yang gobios, ada yang hampir ketiduran kayak saya juga tadi. Sungguh nikmat sekali ya relaksasi dan juga pose-posenya luar biasa. Kita punya sekitar 10 sampai 15 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya tentang latihan yang tadi ataupun apapun tentang yoga. Ada Pak Wayan yang nanti akan menjawab pertanyaan teman-teman karena Bu Ana sedang ada kegiatan gotong royong di lingkungannya. Monggo teman-teman, boleh silahkan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan unmute ya mic-nya silahkan, atau mungkin juga ditulis di meeting chat ini. Silahkan semuanya. Ini ada Pak Wayan sudah siap. Ini teman-teman udah pada bangun kan? Tadi kayaknya nyaman sekali ya. Oke nih. Oh iya Bu Ana ini terus Mbak Ana satu lagi Mbak Suksma, Bunda Ana walaupun pelan tapi tetap gobios, savasananya jadi enak, hampir bablas ketiduran. Waduh, sama Mbak Ana, saya juga malah udah ketiduran kayaknya tadi, untung dengernya pas buka mata. Waduh, langsung pas buka mata pas saya denger gitu. Oke, silakan teman-teman. Apabila ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau bagaimana tadi latihannya. Oke. Ya, silakan. Saya matikan recordingnya dulu ya. Oh, oke.